Oke, kita mulai ya Bapak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak, terima kasih kita bergabung pada hari ini. Jadi sebenarnya ini hanya materi tambahan bagi yang sudah turun waktu hari Kamis dan hari Jumat itu sudah pernah mendapatkan materi ini. Sebenarnya ini Bapak sampaikan untuk siswa yang seharusnya jadwalnya hari ini turun, tapi karena tidak turun itu kalau bisa dia yang ikut meet ya. Tapi tidak apa-apa, ini hanya tambahan saja supaya nanti linknya ini atau rekamannya ini Bapak bisa share di grup untuk persiapan nanti ulangan pada hari Selasa ya. Untuk ulangan harian pada hari Selasa matematika pengurangan dan penjumlahan pecahan ya, pengurangan dan penjumlahan pecahan materinya sudah Bapak share, sudah Bapak jelaskan, tinggal kalian ulang-ulang aja di rumah. Untuk itu anak Bapak, untuk materi tambahan hari ini langsung saja. Kalau yang sudah hadir kemarin hari Sabtu, hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumat itu sudah ada materinya, Bapak ulang kembali untuk bisa Bapak share materi ini ke teman kalian yang tidak bisa turun pada hari ini karena ada pengajian rutin yayasan. Jadi yang materinya yang rencana Bapak kasihkan pada hari ini ternyata tidak bisa bertatap muka karena ada kegiatan lain. Jadi mohon maaf kami sampaikan, karena tidak ada Bapak yang kena jadwal pada hari Sabtu tidak bisa turun karena ada pengajian. Jadi sebagai gantinya rekaman materi atau rekaman pertemuan pada hari ini Bapak akan share secepatnya. Langsung saja anak Bapak perhatikan link share yang materi yang akan Bapak share. Dan siapkan juga catatannya, siapkan perkaliannya jika ada. Sudah muncul ya? Sudah muncul ya layar PowerPoint-nya? Semua sudah muncul? Kelihatan? Sudah. Oke. Jadi materi tambahan pada pertemuan kali ini yaitu materi tambahan tentang penjumlahan pengurangan pecahan yang mungkin sedikit agak berbeda, tapi intinya materi yang telah kalian dapat sebelumnya itu masih berkaitan dengan materi hari ini ya. Jadi kalau kalian kemarin paham yang menjumlah dengan mengurang pecahan, yang mencari KPK atau kali silang, itu tidak jadi masalah. Kalau kalian sudah paham pasti yang ini juga akan paham ya. Hanya soalnya beda tapi cara kerjanya sama ya. Soalnya beda tapi kerjanya sama. Contoh seperti ini, 1/2 ditambah 0,2. jadi pecahan biasa ditambah dengan pecahan desimal. 1/2 ditambah 0,2, yaitu dengan mengubah terlebih dahulu ke pecahan biasa baru menyamakan penyebut dengan mencari KTK. Jadi pecahan 0,2 yang di soal ini, jadi pecahan yang 0,2 ini harus diubah dulu ke pecahan biasa ya. Harus diubah dulu ke pecahan biasa ya. Jadi 0,2 ini harus diubah dulu ke pecahan biasa, yaitu dari mana? 0,2 itu pelajaran yang pertama yang telah Bapak sampaikan, jika diubah ke pecahan biasa itu menjadi 2/10. Itu menjadi 2/10. Duanya ini ditulis di sini per 10. Kenapa bisa per 10? Karena ini hanya satu angka di belakang koma. Karena hanya satu angka di belakang koma ya. Kenapa bisa per 10? Karena hanya satu angka di belakang koma. Kalau dia dua angka di belakang koma berarti per 100. Nah itu ya. Jadi soalnya berubah menjadi 1/2 ya. Jadi soal yang ini 1/2 ditambah 2/10. Jadi bukan lagi 0,2 ya. Jadi bukan lagi 0,2 tetapi 2/10. Jadi soalnya berubah menjadi 1/2 ditambah 2/10. Nah ingat perkalian 2 dan perkalian 10. Kita cari KPK aja, tidak usah kali silang. Tapi kalau kalian mau pakai kali silang silakan. KPK 2 dan 10, perkalian 2 dan 10, ini perkaliannya, ini berarti KPK-nya adalah 10. Oke. Lanjut, KPK-nya adalah 10. Seperti ini. Nah, karena KPK-nya adalah 10, ini Bapak tulis ulang soalnya di atas ya. Ini adalah KPK-nya. Sudah itu seperti biasa, 10 bagi 2
itu 5. 5 dikali 1 itu 5. Itulah kenapa 5 di sini. Lanjut, 10 bagi 10 itu 1. 1 kali 2 itu 2. Itulah kenapa 2 di sini. Karena ini tambah, silakan ditambah. 5 tambah 2 sama dengan 7/10. Jadi jawaban akhirnya adalah 7/10. Jadi 1/2 kalau ditambah dengan 0,2 hasilnya 7/10. Ini kalau dijadikan, kalau soalnya atau pilihan gandanya berbentuk pecahan biasa, ya. Jika soalnya berbentuk pilihan ganda tapi pilihannya pecahan desimal, maka ini ubah ke pecahan desimal aja. 7/10 itu pecahan desimalnya berapa? Ada yang tahu, anak bapak? 0,07. Ya, 0,7. Jadi jika soalnya ini, soal yang kita kerja ini berbentuk pecahan biasa, pilihan gandanya, maka jawabannya 7/10. Tetapi jika pilihan gandanya berbentuk desimal, cara kerjanya sama, ini cara kerjanya, 7/10 ini jadikan desimal, langsung menjadi 0,7. Ya, bisa seperti itu. Ini contoh yang pertama. Sampai di sini anak bapak ada masalah? Ada. Namanya. Oke, ini contoh yang pertama. 1/2 ditambah 0,2. Bapak lanjut aja. Bagaimana dengan soalnya kayak gini? Ya, pecahan biasa dengan persen. 1/10 ditambah 15%. Sama. Ubah dulu pecahan biasa yang 15% itu, ubah dulu ke pecahan biasa. Ada yang tahu 15% itu berapa? 15/100. 15% itu jika diubah menjadi 15/100. Jadi soalnya berubah menjadi 1/10 ditambah 15/100. Nah, jadi soalnya berubah, ya. Jadi bukan lagi 15%, tapi jadi soalnya ini bukan lagi yang di atas ini, ya, tapi ini soal yang akan kita kerjakan untuk soal yang seperti ini. Jadi soalnya berubah. Kayak tadi sama. Berarti kalian fokus di perkalian 10 dan perkalian 100, ya. Kalian fokus di perkalian 10 dan perkalian 100. Ingat perkalian 10, 1 kali 10 sampai 10 kali 10, 100. Terus perkalian 100, 1 kali 100, 100, 2 kali 100, 200, dan seterusnya. Berarti KPK-nya adalah 100. ya, 100. Oke, KPK-nya adalah 100. Ini KPK-nya adalah 100. Seperti biasa, 100 bagi 10 berapa? 10. 10 kali 1. 10. Nah, 10. Inilah kenapa 10 di sini. Sudah itu, 100 bagi 100. 1. 1 kali 15. 15. Nah, itulah kenapa 15 di sini. Nah, silakan dijumlah. 100 tambah 15, 10 tambah 15 itu 25. Jadi jawabannya 25/100. Apakah ini sudah selesai? Belum. Bisa disederhanakan, dibagi 5. boleh dibagi 5, boleh dibagi 5, boleh bisa langsung dibagi 25. Jadi anak bapak mau bagi 25 silakan, mau bagi 5 juga silakan. Tapi setelah dibagi 5 bagi 5 lagi karena masih bisa dibagi. Ya. Jadi bapak langsung aja bagi 25, ya. 25 bagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu 4. Jadi jawaban akhirnya adalah 1/4. 1/4. Sekali lagi, jika soal ini dijadikan kepecahan biasa, maka jawabannya 1/4. Jika pilihan gandanya adalah desimal, maka jawabannya berapa? 0,25. 0,25. Jadi yang 25/100 ini kalian jadikan pecahan desimal saja langsung. Jadi jika soalnya dalam bentuk pecahan biasa, maka jawabannya 1/4. Jika jawabannya dalam bentuk desimal, maka jawabannya 0,25. Jadi ada dua jawaban yang kemungkinan muncul, ya. Bisa 1/4 benar, 0,25 juga benar. Nah, ini contoh yang kedua. Gampang aja, ya. Bisa, ya? Bisa? Ya. Oke. Ya. Bagaimana kalau soalnya ini? Silakan.
berlomba. Ayo. 1/5 ditambah 0,5. Ingat 0,5 jadikan pecahan biasa. Yaitu KPK berapa? Ingat kalau bisa disederhanakan, sederhanakan ya. Kalau nggak bisa nggak usah. Tujuh per 10, Pak. Mantap. 7/10. 7/10 ya. 7/10. Oke, thank you, thank you. Kalau pecahan desimalnya berapa? 0,7. Oke, terima kasih. Sudah paham maksudnya Bapak ya. Jadi anak Bapak bisa ubah soal ini menjadi 1/5 ditambah 5/10. 10. Berarti KPK 5 dan 10 adalah 10. Oke, sudah itu 10 bagi 10 itu 1. 1 kali 5, 5. 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 1 itu 2. Nah, jumlah 2 tambah 5 sama dengan 7/10. Atau kalau mau dijadikan desimal 0,7. Nah, itu aja ya, gampang aja ya. Iya. Ya. Oke, bagaimana kalau yang kayak gini lagi? Ayo, berlomba, berlomba, berlomba. Oke, silakan. Ingat, disederhanakan kalau bisa disederhanakan ya. 0,14 atau 14/100. Oke, terima kasih. 14/100. Ingat 14/100 atau 0,14 bisa. Ingat 14/100 itu masih bisa dibagi 2. Berapa? 7/50. Oke, 7/50. Terima kasih. Pasti pahamnya. Kita lanjut di sini Bapak kita kerjakan sama-sama. Jadi 1/50 ditambah 12/100. KPK berapa lagi nih? 100. Oke, 100. 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 12, 12. Ini kalau ditambah, kalau dikurang ya hasilnya. 100 bagi 50 itu 2. 2 dikali 1, 2. Jadi 2 ditambah 12 sama dengan 14/100. Ya. Ini bisa dijadikan desimal tadi 0,14 ya. Nah, ingat, ini masih bisa disederhanakan ya kalau dijadikan pecahan biasa. Nah, berarti jawabannya 7/50. Gampang aja ya. Nah, Bapak bisa aja. Bisa semua ya? Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut 2 materi lagi. Bagaimana jika soalnya kayak gini? 5 ditambah 1/3. Ini kan 5 ini kan bukan pecahan. Dia bilangan asli atau bilangan caca atau bilangan bulat. Jadi bukan pecahan dia. Kalau dia penjumlahan, langsung saya gabung. 5 ditambah 1/3, jawabannya 5/1/3. Nah, selesai. Itu aja dia. Ya. 5 ditambah 1/3 itu sama dengan 5/1/3. Jadi langsung gabung aja, hilangkan tanda tambahnya. Nah, gitu ya. Kalau penjumlahan. Cara kerjanya kok bisa begitu, Pak? Nah, kalau cara cepatnya aja, nah Bapak langsung aja hilangkan tambahnya, gabung jadi 5/1/3. Dari mana?
5 jika diubah ke pecahan biasa akan berubah menjadi 5/1. Jadi bilangan-bilangan yang kayak 7 kalau dijadikan pecahan biasa itu 7/1. Jadi semuanya per 1. Ya, 10 itu 10/1. Karena 10 bagi 1 itu 10. Itu maksudnya ya. 5 dibagi 1 itu 5. Nah, jadi Bapak tulis kembali soalnya. 5 ditambah 1/3. 5 ini berubah menjadi 5/1 ditambah 1/3. Jadi kalau pecahannya ya kayak gini. 5/1 ditambah 1/3. Ingat perkalian 1 dan perkalian 3. Gampang aja. Jadi KPK-nya adalah 3. 3. 5/1 ditambah 1/3, KPK-nya adalah 3. Ya langsung saja. 3 dibagi 1 itu 3. 3 dikali 5 itu 15. Nah, itulah kenapa 15 di sini. 3 bagi 3 itu 1. 1 kali 1, 1. 15 tambah 1 menjadi 16/3. 16/3 bisa dijadikan campuran. 5 kali 3, 15. Yang mendekati 16 ya. Yang 16 dikurang 15, 1. Jadi jawabannya 5, 1/3. Dari situ ya. Dari situ cara cepatnya, dari situ langkahnya untuk mengerjakan soal seperti ini. Jika penjumlahan, langsung aja hilangkan tambahnya, gabung. Nah, jadi 51/3. Cara kerjanya ya ini. Jawaban akhirnya kan sama tuh. Tapi kalau pilihan ganda, penjumlahan langsung gini aja. Langsung dapat jawabannya ya. Itu kalau penjumlahan. Cara kerjanya kayak gini. Ya. Jadi jadikan dulu pecahan biasa yang bilangan asli itu. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Itu tidak boleh langsung digabung juga. Jangan, kalau pengurangan tidak boleh. Itu hanya berlaku untuk penjumlahan saja. Kalau pengurangan, cara kerjanya sama. Ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 5/1 dikurang 1/3. Ya kayak gini dia. Ya. Jadi kayak gini. Jadi tapi dia pengurangan. Ingat perkalian 1 dan 3 juga sama. KPK-nya adalah 3. KPK-nya adalah 3. Nah, sama caranya. 3 bagi 3, 3 bagi 1, 3. 3 dikali 5, 15. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. Ya. Nih. Jadi 15 dikurang 1, 14. Nah, jadi kita dapat dia 14. 14/3. Jadi kan campuran juga. Perkalian 14 perkalian 3 yang hasilnya mendekati 14 yaitu 4 aja. 4 kali 3 12. 14 dikurang 12 2. Jadi hasilnya adalah 42. Lah, kok bapaknya keluar? Ya nggak tahu lah. Loh, ini masih ngerekam loh. Ngelek kayaknya. Ya nggak tahu. Woi, ngelek ini, ngelek. Dengannya bapak jelek. Oh, Woi, ngelek, woi. Apa tulis ini? Apa? Nah, udah dah. Halo, halo, kedengaran? Maaf, mati tiba-tiba. Dengar. Dengar, Pak. Sudah kedengaran ya? Maaf, kita lanjut. Tiba-tiba mati laptopnya Bapak. Aduh, kacau nih emang ini. Kedengaran suaranya Bapak? Iya. Benar. Kita lanjut ya, ini masih merekam dia ya. Jadi sampai di mana tadi? Yang
Pengurangan. 5 Ya, kurang yang 3. 5 kurang itu ya. Maaf, aduh, sampai ini. Tiba-tiba mau hang ya. Malum ini laptopnya bapak kayaknya mau diganti sudah ini. Masih sudah muncul kan? Ya. Ya. Oke. Jadi bapak ulang. Ya udah Ini Pak. sampai di sini tadi ya. Sampai di sini ya, KPK-nya 3. Jadi 14/3. Jadi jawabannya tadi 4/2/3. Loh. Kok keluar lagi aja? Keluar lagi aja. Astagfirullah, keluar lagi. Masuk. Maaf ya, ada Komputernya gangguan. rusak. Udah masuk. Gangguan. Komputernya galau ini, tiba-tiba langsung mati. Waduh, kacau bilangnya. Maaf ya. Ya. Nah, Ya. aduh. Tadi sampai di itu sudah ya, aman. Tiba-tiba gangguan dia. Maaf. Aduh, pusing sudah ini kalau begini. Tuh si diketawai sama si Nahda tuh. Nah, aduh. Jadi Nahda bukan wifi-nya yang rusak ya, laptopnya yang rusak. Aduh, jadi ini gara-gara Nahda ini diketahui bapak pakai wifi, bukan wifi. Bisa. Bukannya. Sudah ya? Paham aja ya, yang itu ya? Iya, Pak. Jadi seperti itu untuk yang mana itu, yang pengurangan yang bukan pecahan, ya. Nih. Kalau ini berapa jawabannya nih? Jadi kalau putus kayak gitu tadi jangan dulu keluar ya. Tetap anak bapak tetap di dalam. Ini ada muncul enggak soal ini? Ya ada. Nah, berapa jawabannya nih? Ya. Ayo silakan berlomba. Lima 3/2. Enam 1/2. Bapaknya keluar lagi kah? Iya. Oke. Gimana aku belajar nih? Bagus banget. Kita bisa sesuatu.
Lagian nanti masuk lagi. Masuk lagi tuh. Berapa jawabannya? 6 1/2. Oke, terima kasih. Benar ya jawabannya. 3/2. Oi, 6/1/2 loh jawabannya. Jawabannya itu 6/1/2. Kan 7 dikurang 1/2 berarti 7/1 kan? Ya. Ya, 7/1. Sudah itu 7/1 dikurang 1/2. Berarti KPK-nya 2. Ya kalau? Ya. Nah, tunggu dulu. Bapak buka yang biasa aja. Mati lagi sebentar ini. Tunggu ya aja mati lagi. Jangan dulu lah mati ya. Aduh. Selesaikan dulu ini baru mati. Nah kalau diketawain Pang sama si Nahda ini. Tambah apa Pang? Nih. Jadi tadi 77. Alah, kenapa lagi nih? Nah, mati lagi tuh. Mati lagi ya? 7/1 dikurang 1/2 kan gini. Nah, KPK-nya kan 2, ya. Ya. Nah, 2 dibagi 2, 1. 1 kali 1, 1. 2 dibagi 1, 2. 2 kali 7, 14. 14 dikurang 1 itu 13/2. 13/2. 13 dibagi 2. Nah, Ingin mati kayak ini. error. Iya, kayak error. Internetnya lambat nih. Slow mo. Komputer. Astagfirullah. Ada yang lain? Nanti masuk lagi bapaknya tuh. Ada yang error. Ada virus. Jaringan. Aduh kacau ini. Maaf. 7 dapat 61/2 ya. Dapat 61/2 ya. Ya. Oke, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Jadi ubah dulu ke pecahan biasa. Ubah dulu ke pecahan biasa. Insya Allah semuanya sudah paham. Nanti ini semoga bisa tidak mati lagi sebelum saya matikan rekamannya. Yang penting rekamannya Bapak aja ini. Semoga rekamannya bisa tidak ada masalah. Kalau ada masalah, nah ini yang masalah. Tidak jadi ulangan kita hari Selasa. Karena materi ini belum didapat sama sebagian banyak teman kalian yang tidak turun pada hari ini. Yang kena jadwal hari Sabtu. Ya. Jadi tapi semoga aja rekamannya tidak ada masalah pas dikirim dari Google karena beberapa kali terputus ya. Ya maklum, laptopnya Bapak itu iPhone, Apple tapi mati-mati. Itu ya Bapak matikan rekamannya aja langsung supaya tidak hang lagi. Semoga